Bab 031. 2 hari telah berlalu. Sekarang Nadia, Galaksi dan semua keluarganya sedang berada di ruang keluarga setelah makan siang bersama. Nadia sedikit ragu ingin mengutarakan niatnya pada mama mertuanya, melihat sang menantu yang sedari tadi terlihat gelisah membuat Mama Nina tersenyum. "Ada apa nak? Kenapa gelisah seperti itu?" "Jujur sama mama," ujar Mama Nina yang membuat Nadia tersenyum janggung. "Begini mama, hari ini rencananya Nadia dan Mas Laksi mau kembali ke apartemen. Nadia juga mau menjenguk ibu di rumah ayah, tapi kalau mama nggak ngizinin, Nadia akan tunda kok mah," ujar Nadia yang terlihat ragu-ragu. Mama Nina tersenyum, wanita parubaya itu menarik sang menantu ke dalam pelukannya. "Mana mungkin mama tidak mengizinkan, kalian berdua sudah dewasa. Mama hanya berharap, sering-seringlah datang ke rumah ini nak, sesekali menginaplah di sini. Supaya rumah ini semakin ramai," ujar Mama Nina bijak. "Lakukan apapun yang membuat kalian bahagia, sebagai orang tua mama sama papa hanya ingin melihat kalian rukun dan selalu bahagia. Bicarakan baik-baik kalau ada masalah, jangan bergabah. Terutama kamu Galaksi, kamu sudah dewasa, seandainya istri kamu masih kekanakan, kamu harus memakluminya," ujar Papa Arga yang membuat Galaksi tersenyum lebar. "Tenang saja mah, Pak. Seminggu sekali kami akan menginap di sini, 1 bulan lagi Laksi akan kembali ke perusahaan. Jadi untuk sementara waktu Laksi masih menyerahkan semua tanggung jawab pada Indra, biar Laksi menikmati masa-masa pengantin baru Laksi dulu. Siapa tahu papa sama mama bisa cepat dapat cucu," ujar Galaksi yang membuat Papa Arga tersenyum lebar. Papa Arga menepuk nenek pundak sang putra, dia berharap apa yang diucapkan putranya itu segera menjadi kenyataan. "Kalau ada apa-apa hubungi mama ya nak. Nanti kalau mama ada waktu dan kalian libur, mama juga akan berkunjung ke apartemen kalian," ujar Mama Nina yang membuat Nadia tersenyum lebar. "Lain kali Mentari juga mau main ke apartemen abang, tapi kenapa kakak sama abang nggak pindah ke rumah baru kalian saja?" tanya Mentari yang membuat Galaksi dan Nadia saling pandang. "Nanti dek, kami masih belum menyiapkan semuanya. Lagian perabot dan furnitur masih belum lengkap, bahkan rumahnya Rafael saja belum ditempati. Untuk sementara waktu kami akan tinggal di apartemen saja," ujar Galaksi yang diangguki oleh Nadia. Galaksi, Rafael, Damar, Samuel dan juga Indra sudah membeli tanah yang cukup luas untuk rumah masa depan mereka. Bahkan pembangunan rumah milik Galaksi, Rafael dan juga Damar sudah jadi. Namun masih belum bisa ditempati karena perabotan dan juga furniturnya masih belum lengkap. Sedangkan milik Indra dan juga Samuel masih setengah jadi, mereka belum begitu butuh rumah itu karena mereka belum menikah. "Baiklah Kak. Nanti kalau Tari ada waktu, Tari pasti main ke apartemen kalian," ujar Mentari penuh semangat. Indra hanya diam saja, pemuda tampan itu memang tidak terlalu banyak bicara. Sekalinya bicara dia pasti sangat tengil. "Indra, kamu masih berhubungan dengan gadis itu. Saran abang lebih baik kamu selidiki lagi. Jangan karena cinta kamu jadi buta," ujar Galaksi yang membuat Indra menghela nafas kasar. "Iya bang, Indra ngerti. Indra kenal siapa dia, jadi abang jangan khawatir," ujar Indra yang membuat Galaksi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terserah kamu saja, tapi kalau nanti kamu patah hati jangan nyalahin abang karena tidak mengingatkan kamu," ujar Galaksi yang membuat Indra mengerucutkan bibirnya. 2. Setelah berpamitan pada semua keluarganya,
Galaksi dan Nadia pun pamit dari rumah itu. Mereka berdua tidak membawa pakaian dan barang-barang, karena Galaksi dan Nadia mungkin akan sering menginap di sana. Jadi barang-barang dan pakaian mereka tinggal di rumah Papa Arga, agar kalau nanti mereka menginap di sana mereka tidak perlu repot-repot membawa barang-barang lagi. Kita ziarah ke makamnya Dedi Gilang ya Mas. Ujar Nadia yang dianggupi oleh Galaksi. Galaksi memang sudah berjanji akan mengantar istrinya berziarah ke makam almarhum Tuan Gilang. Walaupun dalam hati dia merasa cemburu, tapi Galaksi ingin istrinya itu bahagia. Iya sayang, kita mampir ke sana dulu sebelum kembali ke apartemen, jawab Galaksi sembari mengelus puncak kepala sang istri. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mobil yang dikendarai Galaksi sampai di tempat pemakaman umum di mana almarhum Tuan Gilang dimakamkan. Galaksi dan Nadia perlahan melangkah masuk ke area pemakaman yang hening. Angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan berguguran di sekitar nisan yang mereka tuju. Nadia menundukkan kepala begitu tiba di depan pusara, matanya mulai berkaca-kaca melihat nama yang terukir jelas di batu nisan itu. Nama pria yang dulu pernah menjadi suaminya, sosok yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Ayo kita doakan almarhum Tuan Gilang sayang, ujar Galaksi sembari merangkul sang istri. Nadia menaruh satu buket bunga mawar putih di samping pusara almarhum Tuan Gilang. Dengan suara lirih, mereka berdua melantunkan doa, memohon kepada Tuhan agar almarhum diberikan tempat yang tenang, damai, dan mulia di sisinya. Suara Nadia bergetar, bibirnya tak henti berucap doa sambil menahan rindu yang begitu dalam. Dalam hatinya, dia masih merasakan hangatnya kasih sayang dari pria yang sudah tiada itu, sosok yang selalu menjaganya dengan penuh ketulusan tanpa pamrih. Air mata Nadia menetes, sementara Galaksi yang kini menemaninya dengan sabar menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan, meski hidup harus terus berjalan, kerinduan itu tetap hidup di dalam hatinya. Kerinduan kepada almarhum suami yang baik hati, penuh cinta, dan selalu menyayanginya tanpa batas. Assalamualaikum, Dat. Aku datang lagi hari ini. Nadia rindu sama kamu Dat, sangat rindu setiap aku mengingat kebaikanmu. Aku selalu berdoa semoga kamu tenang di sisi Allah, mendapatkan tempat yang indah, dan semua amal baikmu diterima. Aku tahu kamu selalu menyayangiku dengan sepenuh hati, terima kasih ya Dat. Terima kasih karena kamu memberikan aku segalanya, sekarang aku sudah mendapatkan pria yang sama mencintai dan menyayangi aku seperti kamu. Semoga saja kamu ikut bahagia saat melihatku bahagia, ujar Nadia. Lalu terdiam sejenak, menahan sesak di dadanya, lalu kembali berdoa dengan suara lembut. Ya Allah, ampunilah segala dosa almarhum suamiku, lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya, dan tempatkanlah dia di surgamu yang terbaik. Berikan aku kekuatan untuk terus menjalani hidup, walaupun tanpa dia di sisiku dan dukungannya yang selalu dia berikan padaku semasa hidupnya. Nadia menyandarkan keningnya di atas pusara, membiarkan air matanya jatuh tanpa tertahan. Galaksi yang kini mendampinginya hanya mengusap pundaknya dengan penuh pengertian, sementara doa-doa terus mengalun dari bibir Nadia yang merindukan almarhum. Galaksi menatap Nadia yang masih terisak, lalu dia pun ikut menundukkan kepala, menyatukan hati dalam doa. Dengan suara tenang dan penuh ketulusan, Galaksi berbisik di samping pusara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu yang kini telah berpulang. Limpahkanlah rahmat-Mu, lapangkanlah alam kuburnya, dan tempatkanlah ia bersama orang-orang yang Engkau cintai.
Jadikanlah segala amal baiknya sebagai cahaya penerang di tempat peristirahatannya. Galaksi menoleh pada sang istri yang ada di sampingnya, dia menggenggam erat tangan Nadia dan melanjutkan doanya. Ya Allah, Engkau tahu betapa istriku sangat merindukan almarhum suaminya. Tenangkanlah hatinya, kuatkanlah langkahnya, dan jadikanlah kenangan indah mereka berdua sebagai penguat dalam menjalani kehidupan bersama aku sekarang. Biarlah rasa cinta yang pernah ada menjadi doa, dan biarlah doa yang terus dipanjatkan menjadi tanda kasih yang abadi. 3. Setelah doa itu selesai, Galaksi menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menepuk lembut bahu istrinya. Kita doakan terus, ya. Semoga beliau selalu ada di sisi Allah, ucap Galaksi dengan suara pelan, menenangkan hati sang istri yang masih bergetar oleh rindu. Terima kasih ya Mas, kamu adalah obat untuk kekosongan jiwaku. Aku berharap cintamu padaku tidak pernah lekang oleh waktu, dan semakin bertambah, ujar Nadia sembari tersenyum menatap wajah sang suami. Wanita cantik itu mencium punggung tangan sang suami dengan lembut. Sama-sama sayang, kamu juga belahan jiwaku. Kamu juga obat untuk luka yang selama ini belum mengering sepenuhnya, sekarang kamu adalah duniaku sayang. Aku sangat mencintaimu, ujar Galaksi sembari mendaratkan ciuman di kening sang istri. Sudah jangan menangis lagi, Tuan Gilang pasti sedih saat melihat kamu menangis. Sekarang kamu hanya boleh bahagia bersamaku, ayo kita pulang ini sudah sore, ujar Galaksi sembari merangkul tubuh sang istri. Nadia menoleh ke pusara almarhum Tuan Gilang, dia tersenyum lalu berbalik dan melangkah bersama Galaksi meninggalkan makam almarhum suaminya itu. Galaksi mengajak Nadia kembali ke apartemen mereka, kali ini Nadia tidak akan tinggal di apartemen peninggalan Tuan Gilang. Karena dia akan tinggal di apartemen Galaksi. Di tempat lain, jam sudah menunjukkan pukul 15, Damar yang sedang disibukkan dengan pekerjaannya menoleh pada sang istri. Namun pria itu tersenyum saat melihat Rere tengah tertidur di meja kerjanya. Melihat posisi sang istri yang kurang nyaman, Damar pun tidak tega. Damar beranjak dari kursi besarannya, dia menghampiri sang istri dan mengangkat tubuh Rere ke atas gendongannya. Damar membawa tubuh Rere masuk ke kamar pribadi mereka yang ada di ruangan itu, dengan gerakan lembut Damar merebahkan tubuh Rere di atas tempat tidur. Pria tampan itu menatapi wajah sang istri yang terlihat sedikit berbeda, pipi Rere terlihat lebih berisi. Bahkan dia sudah dibuat pusing oleh istrinya itu beberapa hari ini, pasalnya Rere semakin hari semakin cerewet dan manja. Wanita cantik itu sangat sensitif, bahkan hal kecil saja bisa membuatnya menangis. Dan itu membuat Damar menjadi heran, namun pria itu selalu menuruti semua ucapan sang istri. Kamu semakin cantik sayang, aku suka kamu yang manja seperti ini. Aku juga suka kamu yang jutek dan ketus padaku, gumam Damar sembari menyibak anak rambut sang istri yang menutupi wajah Rere. Damar mendaratkan kecupan singkat di kening sang istri, dia menyelimuti tubuh Rere dan keluar dari kamarnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. 4. Jam menunjukkan pukul 16 sore. Setelah Damar menyelesaikan pekerjaannya, Damar ingin melihat keadaan sang istri di dalam kamar pribadinya. Dia ingin mengajak sang istri pulang ke apartemennya. Saat membuka pintu kamar itu, Damar tersenyum saat melihat Rere masih berada di dalam gulungan selimut tebal. Dia tersenyum karena ini adalah pemandangan yang sangat langka, jarang sekali Damar melihat Rere setenang ini. Pria tampan itu duduk di pinggiran ranjang sembari mengelus puncak kepala sang istri dengan lembut. Sayang.
Ayo bangun, sudah waktunya kita pulang. Lebih baik kamu beristirahat di apartemen saja, bisik Damar di telinga sang istri. Rere mencoba membuka matanya, namun matanya terasa sangat lengket, bahkan tubuhnya terasa sangat lemas. Aku masih ngantuk mas, males bangun. Bagaimana kalau gendong saja? Rengek Rere yang membuat Damar tersenyum. Jarang-jarang istrinya itu manja padanya, Damar pun dengan senang hati mengabulkan keinginan sang istri. Ayo aku gendong sayang, nanti di mobil kamu bisa tidur lagi, ujar Damar sembari menyibak selimut sang istri. Rere mencoba untuk duduk, lalu dia merentangkan kedua tangannya. Damar mengangkat tubuh ramping sang istri ke atas gendongan koalanya, untung saja Rere lebih sering menggenangkan celana panjang saat ke kantor. Jadi dia bisa nyaman berada di atas gendongan sang suami. Damar membawa tubuh sang istri keluar dari ruangannya, dia juga menyuruh Kenan untuk membawakan tasnya dan juga tas milik Rere. Saat keluar dari lift khusus petinggi, semua mata karyawan tertuju pada mereka. Mereka terkejut saat melihat penampakan CEO mereka yang sedang menggendong istrinya, sedangkan Rere terlihat pulas bersandar di bahu Damar. Ya ampun. Gak ngangka Pak Damar seso sweet itu sama istrinya. Ujar salah satu karyawan yang diangguki teman-temannya. Feby mengepalkan tangannya saat melihat Damar yang melewatinya tanpa menoleh, bahkan pria itu terus mengelus puncak kepala Rere. Kamu benar, padahal semua orang mengira kalau Pak Damar itu gak bakalan cepet nikah loh. Dia kan terkenal playboy, imbuh yang satunya. Kamu benar. Padahal dulu dia males-malasan kalau disuruh kerja, apalagi disuruh jadi CEO. Tapi lihatlah, setelah menikah sama Bu Rere dia terlihat sangat profesional, imbuh yang satunya. Halah. Paling-paling dulu Bu Rere yang ngerayu Pak Damar, makanya Pak Damar mau nikahin dia. Atau jangan-jangan dia main dukun, ujar salah satu wanita yang tidak lain adalah teman dekat Feby. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Kalau sampai kedengaran Pak Damar atau Bu Rere dan mereka nggak terima, kamu bakalan angkat kaki dari perusahaan ini. Heran banget kita sama kamu, jadi orang kok iri dengki. Siapa yang percaya kalau Bu Rere itu menggoda Pak Damar, lihat saja. Dia itu cantik, pintar, baik sama orang. Bahkan sejak masuk ke perusahaan ini dia tidak pernah neko-neko, bahkan pakaiannya sopan tidak seperti kamu, tegur salah satu karyawan wanita yang tidak terima dengan ucapan teman Feby itu. Dasar penjilat. Bilang saja kamu iri pada kami berdua karena kamu tidak bisa berpenampilan seksi, ujar teman Feby yang membuat karyawan lainnya mendengus kesal. Ih najis. Sekelas Pak Damar saja nggak suka yang dijual murahan. Dia lebih suka yang tertutup dan masih segelan, ujar salah satu karyawan itu yang membuat Feby dan temannya mengepalkan tangan. Sudah ayo pergi dari sini, jangan terdengarin ocehan mereka. Mereka cuma membuat kita menambah dosa saja, ujar yang lainnya sembari menarik tangan teman-temannya untuk meninggalkan Feby dan sahabatnya itu. 5. Kita lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan dengan wanita kampungan itu, ujar Feby yang masih bisa didengar oleh temannya. Jangan begabah Feb, jangan sampai lu yang ditendang dari tempat ini. Tenang saja, gue pasti bisa menarik perhatian Pak Damar lagi, ujar Feby percaya diri. Damar membawa Rere pulang ke apartemennya, dia sengaja mengajak sopir kantornya untuk mengantarnya pulang karena Rere masih betah tidur di pelukannya. Sesampainya di basement apartemen, Damar turun dari mobil masih dengan menggendong Rere.
Sebenarnya Rere sudah terbangun tapi, entah kenapa wanita cantik itu enggan sekali membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya. Bersamaan dengan Damar yang menutup pintu mobilnya, sebuah mobil yang tidak asing bagi Damar berhenti tidak jauh dari mobilnya. Galaksi dan Nadia keluar dari dalam mobil, namun mereka memutar boantengannya malas saat melihat Rere yang masih anteng nangkring di atas tubuh sang suami. Wow! Pemandangan yang sangat menakjubkan, ujar Galaksi sembari terkekeh. Wow! Pengantin baru kok udah ada di sini aja. Harusnya kalian berdua itu masih anget-angetnya di tempat tidur, terus kenapa sama jalan lunat? Lu udah kayak bebek mau bertelur, ledek Damar yang membuat Galaksi mendi matanya. Jangan ngeledek aku kamu bang. Kayak kamu gak pernah buka segel cewek aja. Demi kalian para pria, para wanita rela kesakitan, ujar Nadia sembari mengerucutkan bibirnya. Mula-mula sakit, tapi lama-lama lu ketagihan kan? Bilangnya nggak mau, nyatanya teriak paling kenceng, imbuh Damar sembari terkekeh. Sedangkan Nadia mendengus kesal mendengar ejekan dari Damar. Lagian kalian berdua harusnya masih anteng di dalam kamar, lanjutin kayak main kuda-kudaannya. Kenapa malah keluyuran ke sini? Ujar Damar sembari terkekeh. Jangan salah Lumar, kita mau ngelanjutin anget-angetnya di apartemen saja. Biar lebih bebas, jawab Galaksi yang membuat pipi Nadia langsung merona. Rere kenapa bang? Kenapa pakai gendong-gendongan kayak anak balita? Tanya Nadia sembari berjalan beriringan dengan Damar dan Rere menuju lift. Udah lu jangan banyak komentar Nat, bilang aja lu iri. Kalau iri minta gendong sama suami lu sendiri, sahut Rere masih dengan mata yang terpejam dan suara seraknya. Ogah banget, gue nggak semanja itu kali. Tapi tumbenan lu cosplay jadi anak monyet. Ledek Nadia yang membuat Rere mendengus kesal. Udah, nggak usah banyak komentar lu Nat. Gue males berdebat, gue mau tidur, ujar Rere yang membuat Galaksi dan Nadia heran. Padahal biasanya sikap Rere itu selalu dingin kalau di depan orang lain pada Damar. Tapi libatlah sekarang, dia seperti anak kecil yang betah berada di gendongan sang ayah. Sekarang mereka berempat sudah berada di dalam lift menuju lantai tempat unit apartemen mereka berada. Sebenarnya dari kemarin gue sama Rafael punya rencana, tapi karena kalian masih pengantin baru kita tunda dulu rencana kita berdua, ujar Damar yang membuat Nadia dan Galaksi menoleh. Memangnya ada apa? Kayaknya lu serius banget. Tanya Galaksi penasaran. Sebenarnya kita udah ada rencana mau berlibur bareng, kalau bisa kalian berdua juga harus ikut. Sejak menikah kita belum pernah bulan madu, jadi hitung-hitung kita bulan madu sama-sama sambil healing, ujar Damar penuh semangat. 6. Kayaknya itu ide yang bagus, gue serahin semuanya sama kalian berdua. Kalau perlu ajak Samuel sekalian sama Andini, biar semakin ramai. Kayaknya mereka berdua juga butuh healing, imbuh Galaksi yang diangguki oleh Damar. Memangnya Rafael sama Yola sekarang di mana? Kalau bisa nanti malam kita makan malam bersama di luar. Kayaknya beberapa bulan ini kita sibuk dengan urusan masing-masing, sampai nggak pernah ngeluangin waktu bersama lagi, ujar Galaksi. Kayaknya dari kemarin mereka juga udah pindah ke apartemen ini, mungkin saja sekarang mereka lagi kelonan. Secara Kenzo udah anteng di rumah kakek sama neneknya, jadi pasti Rafael sama Yola lagi menikmati masa-masa berdua mereka buatin adik untuk Kenzo, jawab Damar.
Setelah pintu lift terbuka, mereka berempat keluar dari dalam lift. Nanti gue hubungi, jadi apa enggaknya kita makan malam bareng, sekarang gue mau istirahat, ujar Damar sembari memencet sandi apartemennya. Sejak mereka bertiga mempunyai pasangan masing-masing, mereka dan sudah mengganti sandi pintu apartemen masing-masing. Karena mereka sudah tidak sendiri lagi, kalau dulu masing-masing ketiga pria tampan itu bisa keluar masuk ke apartemen para sahabatnya sesuka hati, tapi tidak untuk sekarang, mereka menghargai privasi masing-masing. Di tempat lain, Surya Diningrat dan Suci belum pindah ke rumah mereka sendiri. Entah kenapa Suci masih mengulur waktu, namun dengan sabar Surya Diningrat masih menuruti keinginan istrinya itu. Padahal sesuai janji, Suci sudah dinikahi secara sah oleh Surya Diningrat. Nanti setelah aku minta maaf sama Nadia, kita pindah ke rumahku sendiri ya Suci. Ujar Surya Diningrat yang sekarang berada di ruang keluarga rumah Ardiansyah. Sedangkan Ardiansyah dan Larasati sedang berbelanja ke mall. Iya mas, entah kenapa aku lebih kerasan di rumah ini. Mungkin karena ada Larasati yang selalu bisa membuatku nyaman, dia memperlakukanku selayaknya sahabat, ujar Suci yang memang sangat berterima kasih kepada Larasati yang sekarang sudah menjadi menantunya itu. Tapi kita harus kembali ke rumahku sendiri Suci, tidak nyaman kalau terus berada di rumah ini. Ardiansyah dan Larasati butuh privasi, kamu tahu sendiri mereka sering bermesraan di setiap sudut di rumah ini. Dan aku juga ingin melakukan hal yang sama di rumahku sendiri, ujar Surya Diningrat yang membuat Suci tersenyum simpul. Dasar Pak Tua. Aku nggak ngangka bisa terjebak sama aki-aki ini, padahal usianya hampir separuh usiaku. Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku harus jadi janda lebih cepat, tapi nggak apa-apa sih. Warisannya banyak, aku tidak perlu bekerja keras lagi, gumam Suci dalam hati. Namun dalam hati Suci merasa bahagia karena sekarang ada pria yang benar-benar memperlakukan dia dengan lembut dan tulus, bahkan telah menikahinya secara sah. Padahal sebelumnya dia hanya wanita malang yang terjebak di kubangan dosa karena perbuatan keji orang lain padanya. Di tempat lain, jam menunjukkan pukul 16 sore. Nadia menoleh pada sang suami yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Entah kenapa dia ingin sekali berenang, karena itu perlahan Nadia pun turun dari tempat tidur, dia keluar dari apartemen sang suami untuk mengambil pakaian renang di apartemennya sendiri. Setelah mendapatkan barang-barangnya, Nadia kembali ke apartemen Galaxy. Wanita cantik itu mengenakan bikini seksi miliknya. Nadia menatap pantulan tubuhnya di cermin bikin itu hanya menutupi segitiga Bermuda dan dua gunung. 7. Kembarnya yang menjulang. Bahkan bekas tanda cinta dari sang suami di seluruh tubuhnya masih terlihat jelas bahkan bertambah banyak. Dengan langkah perlahan tidak ingin mengusik tidur sang suami Nadia keluar dari kamar menuju kolam renang pribadi di apartemen suaminya itu. Dia langsung masuk ke dalam kolam renang itu, berenang ke sana kemari menikmati air kolam yang sejuk dan angin sore yang lembut. Sedangkan di dalam kamarnya, Galaxy mulai membuka mata. Dia terkejut saat tidak mendapati sang istri di sampingnya. Galaxy langsung turun dari tempat tidur. Dia mencari Nadia di kamar mandi, namun juga tidak dia temukan. Pria itu terlihat sangat cemas, dia pun keluar mencari keberadaan istrinya di seluruh ruangan, tak terkecuali dapur, namun tidak kunjung ketemu. "Sayang, kamu di mana?" teriak Galaxy namun tidak kunjung ada jawaban. "Jangan bilang kamu pergi ke apartemenmu tanpa pamit," ujar Galaxy sembari mengacak-acak rambutnya dengan kasar.
Namun Galaksi menghentikan langkahnya saat mendengar suara percikan air dari arah kolam. Cepat-cepat pria tampan itu berjalan menuju kolam dan dia tersenyum licik saat melihat istrinya memejamkan matanya sembari bersandar di pinggiran kolam renang. 34. 8. 34. Galaksi kembali masuk ke dalam kamarnya setelah mengetahui sang istri sedang berenang. Dia melepas seluruh pakaian yang dia kenakan, bahkan dia tidak memakai dalaman. Galaksi langsung memakai jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar dengan senyuman yang sangat mengembang. Di dalam otaknya sudah banyak imajinasi dan juga rencana apa yang akan dia lakukan nanti bersama sang istri di kolam renang itu. Nadia masih asik dengan kegiatannya, dia belum mengetahui kalau sang suami sudah bangun. Sekarang dia hanya ingin menikmati waktunya tanpa gangguan sang suami yang tidak akan membiarkan dia menganggur semenit saja. Nadia melanjutkan acara berenangnya, tubuhnya berayun tenang di permukaan air. Sesekali bergerak ke sana kemari hingga akhirnya dia lelah dan memilih berdiri, bersandar di pinggiran kolam. Dengan gerakan santai, dia memasangkan headset ke telinganya, lalu memutar musik klasik dari ponselnya. Nadia memejamkan mata, merasakan hembusan angin sore yang membawa kehangatan matahari yang condong ke barat. Musik yang lembut berpadu dengan suasana tenang, membuat tubuh dan pikirannya terasa rileks. Tanpa Nadia sadari, Galaksi sudah mendekat, bahkan pria tampan itu sudah melepas jubah mandinya. Dengan tubuh polos Galaksi telah memasuki kolam dengan diam-diam, melangkah di dalam air dengan gerakan lembut karena tidak ingin sang istri menyadari kedatangannya. Pria tampan itu mendekat lalu merengkuh tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Seketika Nadia terkejut, tubuh Nadia bergetar karena sentuhan hangat yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Membuat senyumnya perlahan merekah di tengah ketenangan sore itu. Ah! Maas! Pekik Nadia sembari membuka matanya lebar-lebar. Nadia sempat terlonjak kecil begitu merasakan pelukan hangat melingkar di pinggangnya. Dia buru-buru membuka matanya, melepas sebelah headset, lalu tersenyum cerah saat melihat wajah tampan sang suami. Astaga! Mas! Bikin aku kaget aja. Ujar Nadia sembari memukul pelan dada bidang sang suami, melihat wajah terkejut sang istri, Galaksi tersenyum sambil tetap merengkuh memeluk Nadia. Bahkan Nadia melototkan matanya saat merasakan sesuatu yang keras menusuk perutnya. Nadia pun menunduk, dia baru menyadari kalau suaminya itu tidak mengenakan sehelai benang pun. Hehe, maaf. Tapi wajahmu waktu yang menikmati sore ini terlihat begitu menggerahkan, aku nggak tahan untuk tidak memelukmu. Ujar Galaksi yang membuat Nadia mengerling, pura-pura cemberut. Harusnya kasih tahu dulu, jangan tiba-tiba nongol begitu dong mas. Untung aku nggak refleks mukul kamu tadi, ujar Nadia sembari mengerucutkan bibirnya. Kamu yang menggodaku sayang, secara tidak langsung kamu menarikku ke sini dengan penampilanmu yang seksi ini, ujar Galaksi yang membuat Nadia memutar bola matanya malas. Nadia terdiam sejenak, lalu tawa kecil meluncur dari bibirnya. Dia menundukkan wajah, merasakan detak jantung suaminya yang terdengar sangat berisik. Kenapa sih setiap kali kamu berbicara sama aku cuma kata-kata manis dan mesum saja yang kamu ucapkan mas? Apa saat melihat aku di otak kamu cuma ada bercinta saja? Tanya Nadia sembari mengusap bibir tebal sang suami dengan ibu jarinya. Dia saja sudah tidak tahan melihat tubuh polos suaminya itu.
Apalagi benda yang 9:35. Rencana Galaksi dan para sahabatnya untuk berkumpul dan makan malam bersama harus tertunda. Pasalnya Rafael ada acara di luar bersama sang istri. Pagi ini rencananya Nadia ingin berkunjung ke rumah Ardiansyah. Sejak pernikahannya bersama Galaksi, Nadia belum bertemu dengan kedua orang tuanya. Sedangkan keadaan Ayudhya di rumah sakit masih koma, Elang dan Seren masih sering mengunjungi ibunya di rumah. Dan sekarang kedua anak Ayudhya itu memutuskan tinggal di apartemen yang sudah dibelikan oleh Ardiansyah. Elang dan Seren tahu diri, mereka juga tidak ingin mengganggu kehidupan rumah tangga Ardiansyah dan Larasati. Makanya kakak beradik itu memutuskan tinggal berdua di apartemen saja. Nadia sudah rapi, dia sudah siap pergi ke rumah sang ayah. Sedangkan Galaksi masih mengganti pakaiannya di wall-in closet. "Kamu sudah cantik sayang. Kamu sudah wangi," ujar Galaksi sembari memeluk tubuh Nadia dari belakang. "Sudah deh mas, jangan modus kamu. Jangan dekat-dekat. Kamu itu bawaannya mesuman kalau nempel nggak mau lepas," ujar Nadia yang membuat Galaksi terkekeh. "Kamu itu seperti besi sayang, tentu saja lengket kalau udah nempel sama magnetnya. Lagian kamu juga nggak nolak kalau disentuh, kamu keenakan gitu kalau bercinta," bisik Galaksi yang membuat pipi Nadia semakin merona. "Sudah deh mas, jangan peluk-peluk. Nanti kita nggak jadi berangkat ke rumah ayah. Pasti kamu yang mancing-mancing dan berakhir main jungkat-jungkit terus," ujar Nadia yang membuat Galaksi semakin tergelak. "Oke. Ayo kita berangkat sekarang sayang, sepertinya kamu sudah merindukan ibu," ujar Galaksi sembari mendaratkan kecupan singkat di puncak kepala sang istri. "Iya mas, aku sudah kangen sama ibu. Aku juga kangen kalian kakek tua itu, kangen buat dia darah tinggi. Pasti dia keenakan dapat istri Tante Suci, pasti dia tergila-gila sama goyangannya Tante Suci. Ternyata rencana ibu untuk membuat pria tua itu jinalt berhasil juga," ujar Nadia kembali tertawa puas. "Memangnya dia piaraan harus jinak gitu?" tanya Galaksi sembari mengelus puncak kepala sang istri. "Dia lebih dari peliharaan mas, dia itu harus dijinakkan supaya dunia ini menjadi damai. Baru juga dibukakan kaki sama Tante Suci dia sudah tergila-gila," ujar Nadia sembari tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya Nadia sadar sudah kurang ajar mengerjai orang tua, namun mengingat kesombongan Surya Diningrat membuat Nadia tidak sungkan lagi pada pria tua itu. Itulah kelemahan laki-laki sayang, kalau udah disodorin kerang segar pasti ketagihan. "Walaupun itu kakek-kakek pasti diembat," ujar Galaksi sembari terkekeh. "Berarti kalau kamu disuguhin kerang lain selain milikku pasti kamu embat juga kan mas?" tanya Nadia yang membuat Galaksi langsung terdiam, sepertinya dia baru sadar kalau dia sudah salah berucap. "Mana mungkin sayang, ya enggak lah. Aku kan sudah punya kerang yang selalu segar. Kerang yang selalu bisa membangunkan anakonda ini walaupun tanpa disentuh," ujar Galaksi sembari menari tangan sang istri dan menempelkannya pada anakondanya yang terasa mulai mengeras. "Apa-apaan sih kamu mas? Jangan mulai ya. Kalau kamu masih terus minta, lebih baik aku belikan saja kamu boneka karet itu. Kamu puas-puasin masukin ke sana saja," ujar Nadia yang membuat Galaksi mendelikkan matanya. "Apaan sih sayang, kok ngomongnya gitu sih? Aku kan cuma pengen kamu, nggak mau yang lain." "Ya sudah aku nggak mancing-mancing lagi. Ayo berangkat sebelum aku berubah pikiran, ayo kita ke rumah ibu sekarang,"
ujar Galaksi menyudahi perdebatannya bersama sang istri. Dan sekarang Nadia mencebikkan. 10. Bibirnya. Padahal istrinya itu loh menikmati apa yang dia lakukan, bahkan Nadia berteriak paling kencang. Tapi kalau nggak dimulai duluan wanita cantik itu pasti ogah-ogahan, giliran udah masuk dia tidak berhenti menjerit. Di tempat lain, Rere baru saja menemani sang suami rapat. Entah kenapa saat ini Rere ingin membuat es kopi, dia sudah membayangkan segarnya es kopi itu saat menyentuh tenggorokannya. Namun saat hendak masuk ke dalam pantry, dia mendengar percakapan beberapa karyawan yang ada di dalam pantry. Karena sekarang jam istirahat, pantry lumayan ramai. Banyak karyawan yang sedang membuat minuman. Tak terkecuali Feby dan juga sahabatnya Nisa. Kenapa akhir-akhir ini aku lihat Bu Rere kok kayak manja gitu sama Pak Damar ya? Tapi senang sih melihatnya. Semakin hari mereka semakin mesra, ujar seorang karyawan wanita yang sedang mengaduk minumannya bersama temannya. Gak tahu. Pak Damar kayaknya cinta banget sama Bu Rere, lihat saja sekarang, semenjak Bu Rere jadi sekretarisnya, gak ada lagi ulat keket yang pakai pakaian ketat dan seksi datang ke perusahaan ini. Aku sebel kalau sudah berhadapan dengan para ular keket itu, pasti mereka angkuh dan menyebalkan, ujar seorang karyawan yang diangguki temannya. Kalian itu nggak tahu saja, Pak Damar ya tetap saja seperti Pak Damar dulu. Seorang playboy itu nggak akan pernah bisa menghilangkan sifat aslinya, mungkin saja sekarang dia masih menahan diri. Tapi kita libat saja nanti setelah dia bosan sama Bu Rere, dia pasti mencari wanita lain. Gue yakin dia bakalan mencari gue lagi, ujar Feby percaya diri. Bu Rere itu pasti main dukun, gue yakin setelah peletnya abis Pak Damar bakalan membuang dia, ujar Feby yakin. Kepidean banget lu Feb. Jangankan nyari lu, natap muka lu aja kayaknya Pak Damar ogah, ujar karyawan itu yang membuat Feby mengepalkan tangannya. Sialan kalian. Kalian cuma iri kan? Bilang aja nggak bisa nyaingi gue bakal buktiin kalau gue bakalan bisa menggantikan posisi Bu Rere di samping Pak Damar. Ujar Feby percaya diri. Udah Feb jangan dilanjutin. Gue nggak mau lu terkenain masalah karena ucapan lu jadi bumerang. Kalau sampai ada karyawan yang ngelaporin ucapan lu ini sama Bu Rere atau Pak Damar, gue takut lu kena masalah, ujar Nisa yang mulai was-was. Karena sahabatnya itu sejak kemarin sangat percaya diri menggunjing majikan mereka. Lu tenang saja Nis. Yakin Pak Damar masih menyukai gue. Cuma karena istrinya selalu ngintilin dia kemana-mana makanya dia masih mencoba menahan diri, ujar Feby yang membuat para karyawan yang mendengar itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita nggak percaya, kayaknya Pak Damar udah tobat. Dia udah fokus sama keluarga dan juga pekerjaannya, kalian jangan ngadi-ngadi. Kalau sampai kedengaran Bu Rere abis mulut kalian berdua, ujar salah satu karyawan itu yang membuat Feby tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Nisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, perasaan dia nggak ikut-ikutan. Jangan salah lu Elma, tadi malam saja Pak Damar udah ngirim pesan sama gue. Gue disuruh bersabar, nanti kalau sudah waktunya gue bakal dipanggil lagi, ujar Feby membual. Sedangkan Rere yang sedari tadi menahan amarahnya mengepalkan tangannya, saat Feby tertawa terbahak wanita cantik itu pun berjalan cepat menarik rambut panjang Feby dan menyeretnya keluar dari pantry. Ya Tuhan! Bu Rere! Pekik Nisa, Elma dan temannya saat melihat penampakan Rere yang menjambak rambut Feby penuh amarah. 11. Ah! Sakit!
Teriak Feby sembari meringis kesakitan, tubuhnya sudah gemetaran melihat penampakan orang yang sedari tadi dia gunjingkan berada di depannya. Dasar jalang sialan. Dari kemarin lu udah menguji kesabaran gue. Kalau gue nggak bisa bikin mulut kotor lu itu hancur, jangan sebut nama gue Renata Wulandari. Teriak Rere penuh emosi. Tangannya terus menarik kasar rambut Feby sampai wanita itu menjerit kesakitan. Ampun Bu Rere, ampuni saya, teriak Feby sembari menahan rambutnya yang terus ditarik oleh Rere sampai keluar dari pantry. Nisa dan dua karyawan Gumilang Group itu hanya bisa menutup mulut mereka karena terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Rere sudah berada di tempat itu dan mendengar percakapan mereka. Sedangkan karyawan lain yang melihat itu pun hanya bisa mematung, karena masih jam istirahat jadi mereka belum kembali ke meja masing-masing. Salah satu mereka memberanikan diri untuk memberitahu pada Damar. Rere menghempaskan tubuh Feby sampai tersungkur ke lantai. Wanita itu menangis sembari memegangi kepalanya yang terasa perih. Dia tidak berani menatap wajah Rere. Ayo cepat katakan lagi apa yang udah lu ucapin barusan dan kemarin di kamar mandi. Gue pingin mendengarnya lagi. Awas saja sampai lu nggak berani ngomong. Gue cabik-cabik mulut kotor lu itu jalang sialan. Teriak Rere penuh emosi. Dia sudah meledak-ledak seperti air yang mendidih, bahkan Rere sempat menginjak telapak tangan Feby. Membuat Feby menangis sesegukan. Ampun Bu Rere, saya hanya bercanda. Saya tidak sungguh-sungguh mengatakan itu, ujar Feby yang membuat Rere tertawa terbahak-bahak. Dasar wanita gatal. Dilihat dari cara berpakaian saja sudah bisa ditebak kalau lu itu murahan. Mana ada wanita baik-baik yang berpakaian seperti itu kalau bukan pelacur yang ingin menjajakan tubuhnya. Tadi kamu dengan percaya diri menghinaku dan menghina suamiku, sekarang mana nyali kamu yang besar itu sialan. Teriak Rere sembari menarik kasar rambut Feby. Semua karyawan yang menyaksikan itu hanya bisa memegangi dada mereka, mendengar makian dan juga bentakan Rere saja sudah membuat mereka gemetar. Tidak ada yang berani ikut campur, mereka hanya bisa berdoa semoga ada orang yang bisa menghentikan kegilaan Rere. Dengerin untuk kalian semua karyawan wanita yang ada di sini, jangan pernah kalian memiliki mulut kotor. Berani menghina orang yang bahkan tidak pernah mencari gara-gara dengan kalian. Jangan bangga memamerkan tubuh kalian di depan pria yang bukan suami kalian, dan jangan percaya diri bahwa suami orang akan dengan mudah kalian jerat dengan tubuh kalian itu. Dan jangan pernah menginginkan milik orang lain, karena itu akan membuat kalian hancur. Teriak Rere sembari menginjak telapak tangan Feby. Ampun Bu Rere, ampuni saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, tolong maafkan kelancangan saya, ujar Feby yang mulai gemetaran. Dia tahu kalau sampai Damar mengetahui apa yang terjadi sekarang, Feby tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya dia hanya main-main, hanya ingin pamer kepada karyawan lain kalau dia dulu pernah disukai oleh Damar. Namun tidak bisa dipungkiri kalau Feby masih berharap Damar meliriknya dan memanggilnya lagi, walaupun dia tahu Damar sudah memiliki istri, dari dulu dia rela dibuat mainan oleh Damar hanya karena dia sudah jatuh hati pada mantan Casanova itu. Kemarin gue masih menahan diri saat lu bicarakan gue di kamar mandi, lu bilang gue main dukun. Dan menjadikan tubuh gue sebagai umpan untuk menarik Damar. Keji sekali mulut lu sialan. Lu pikir gue sama jalangnya seperti lu? Teriak Rere semakin emosi.
Plak, plak. Rere menamparkan Feby membabi buta. Entah kenapa mengingat ucapan Feby waktu itu membuat darahnya semakin mendidih. Ampun Bu Rere, saya minta maaf. Saya mohon ampun, tolong maafkan kelancangan saya, ujar Feby sembari memegangi kedua pipinya yang sudah memerah, apalagi bibirnya yang sobek karena terkena permata cincin. 12. Milik Rere. Karyawan yang berada di sana hanya bisa menjadi penonton, tidak dipungkiri mereka ikut takut dengan apa yang terjadi sekarang. Kamu dengarkan baik-baik, Jalang sialan. Kamu pikir aku seperti dirimu? Hanya menggunakan tubuh untuk menjerat laki-laki, maaf aku bukan wanita murahan. Damar jatuh cinta padaku karena memang aku pantas dihargai dan dicintai. Tidak seperti kamu yang rela membuka kedua kaki kamu pada pria yang belum halal untukmu. Ujar Rere sembari menarik kuat rambut Feby. Sejak mendengar ucapan Feby kemarin di kamar mandi, Rere sudah menyuruh orang untuk menyelidiki Feby. Dan benar saja, ada beberapa petinggi perusahaan Gumilang Group yang pernah berhubungan dengan Feby, bahkan membantu Feby menduduki jabatannya sebagai manajer, bahkan mereka sering check-in di hotel. Semua karyawan yang menyaksikan itu hanya diam membeku, ada yang menutup mulutnya karena terkejut dan ada pula yang berkeringat dingin melihat kebrutalan Rere. Damar yang baru saja diberitahu tentang keributan yang dilakukan oleh sang istri di perusahaannya pun lekas turun, dia sangat khawatir dengan keadaan sang istri. Ah, sialan perempuan Jalang itu. Pasti dia yang cari gara-gara pada istriku. Awas kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Rere. Aku akan mencabik-cabiknya dan melemparkannya ke kandang buaya. Ujar Damar sembari mondar-mandir di dalam lift. Kenan yang melihat itu hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saat sampai di ruangan itu, Damar membelalakan matanya saat melihat sang istri yang hendak menghantamkan vas bunga ke kepala Feby. Beberapa karyawan mulai menjerit, namun dengan cepat Damar memeluk tubuh istrinya dari belakang, sampai vas bunga itu terjatuh dari tangan Rere. Hentikan sayang. Kalau kamu sampai membunuhnya kamu bisa dipenjara, ujar Damar sembari memeluk erat tubuh Rere dari belakang. Damar Gumilang sialan. Berani kamu membela dia di hadapanku. Kamu cari mati Damar Gumilang. Teriak Rere sembari menatap tajam sang suami. Entah kenapa, mengingat dulu Rere pernah memergoki Damar dan Feby sedang bercumbu membuat darahnya semakin mendidih. Entah sadar atau tidak Rere sudah memaki-maki suaminya. Bukan seperti itu sayang, aku hanya takut kamu di penjara. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada wanita Jalang ini karena sudah berani mengusikmu. Aku bukan membela dia, ujar Damar sembari memeluk erat tubuh sang istri. Damar Gumilang brengsek. Teriak Rere. Namun beberapa saat kemudian suasana langsung hening saat Rere terkulai lemas di pelukan Damar. Sayang. Rere sayang. Kamu kenapa sayang? Teriak Damar sembari menepuk-nepuk pipi Rere yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Jantung Damar seakan berhenti berdetak saat melihat wajah pucat sang istri. Dia memeluk erat tubuh Rere sembari berteriak memanggil Kenan. 67. 13. 36. Suasana di perusahaan itu mendadak mencekam. Suara bentakan yang semula menggema di ruang utama kini berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Para karyawan yang sempat menyaksikan pertengkaran itu saling pandang dengan wajah tegang, tak ada satupun yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Di tengah ruangan, Rere yang tadi memuncak amarahnya kini terkulai lemah.
Tubuhnya jatuh di pelukan Damar setelah sempat menahan dada, napasnya tersengal, lalu perlahan hilang kesadaran. Beberapa orang langsung menjerit pelan, panik namun tak tahu harus berbuat apa. "Rere sayang. Bangun sayang. Jangan membuat Mas takut," teriak Damar sembari mencoba menepuk-nepuk pipi Rere agar wanita cantik itu sadar. "Sepertinya Nyonya pingsan Tuan, lebih baik kita bawa ke klinik yang ada di seberang perusahaan saja," ujar Kenan yang ikut panik saat melihat keadaan istri majikannya itu. "Panggil keamanan Kenan. Seret perempuan jalang ini ke ruangan keamanan. Jangan biarkan dia kemana-mana. Karena aku yang akan membuat perhitungan dengan dia," teriak Damar penuh amarah. Tubuh Feby semakin bergetar hebat saat mendapatkan tatapan tajam dari Damar, bahkan dia pasrah saat petugas keamanan menyeretnya pergi dari tempat itu. Damar langsung mengangkat tubuh Rere ke atas gendongannya, pria tampan itu berlari sembari membopong Rere menaiki lift. Jantungnya berdegup sangat kencang, dia semakin panik saat melihat wajah Rere yang sedikit pucat. Kenan berlari mengikuti langkah Damar, tidak membutuhkan waktu lama, hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk Damar sampai di depan ruangan UGD Klinik Tirta Husada yang ada di seberang jalan perusahaannya. "Kenan, tolong kamu hubungi kedua orang tuaku, jangan lupa aku hubungi Galaksi juga. Suruh Galaksi membawa istrinya ke sini, mungkin istriku membutuhkan sahabatnya," ujar Damar yang diangguki oleh Kenan. "Suster tolong istri saya," teriak Damar. Beberapa perawat yang berjaga di ruangan UGD langsung berlari sembari mendorong ranjang pasien, seorang dokter wanita pun ikut membantu Damar merebahkan tubuh Rere di atas ranjang itu. "Apa yang terjadi dengan istri Tuan?" tanya dokter itu pada Damar. "Istri saya sangat emosi sampai pingsan dokter," jawab Damar sembari mengacak-acak rambutnya dengan kasar. "Kalau begitu silahkan Tuan tunggu di luar saja, saya akan memeriksa keadaan pasien." "Tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja," ujar sang dokter yang diangguki oleh Damar. Rere dibawa masuk ruangan UGD oleh dokter, sedangkan Damar mengacak-acak rambutnya dengan kasar karena sangat khawatir dengan keadaan sang istri. Sebenarnya Rere sudah sadarkan diri, dia bisa mendengar percakapan Damar dengan sang dokter. Namun wanita cantik itu enggan membuka matanya, dia masih sangat sebal dengan sang suami. Makanya Rere terus saja pura-pura pingsan walaupun dia sudah sadar. Kenan masih menghubungi Papa Teddy dan juga Mama Santi, setelah itu Kenan pun menghubungi handphone Galaksi. Galaksi yang sedang mengendarai mobilnya menuju rumah Ardiansyah terkejut saat melihat ketampakan panggilan dari Kenan. Cepat-cepat dia memasang headset di telinganya dan menjawab panggilan itu. "Halo Kenan, tumben lu menghubungi gue?" tanya Galaksi to the point. 14. Nadia yang ada di samping Galaksi pun penasaran, kenapa asisten Damar itu menghubungi suaminya. Begini Tuan Galaksi, Nyonya Renata dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Tuan Damar menyuruh saya menghubungi Anda dan istri Anda, sepertinya Nyonya Renata membutuhkan Nyonya Nadia sekarang, dan Nyonya Renata masih berada di ruangan UGD belum sadarkan diri. Kalau bisa tolong Tuan dan Nyonya Nadia datang ke klinik Tirta Husada sekarang, ujar Kenan yang membuat Galaksi terkejut. "Oke, saya akan ke sana sekarang juga," jawab Galaksi yang langsung mematikan sambungan teleponnya. "Ada apa Mas? Kenapa wajah kamu panik seperti itu?" tanya Nadia yang dari tadi sudah penasaran. "Kita klinik Tirta Husada sayang, Rere tidak sadarkan diri, sekarang dia ada di sana, kita tunda ke rumah ayah nanti,"
ujar Galaksi yang membuat Nadia terkejut. Kenapa sih tuh anak? Perasaan dia itu yang paling sehat di antara kita bertiga. Kalau aku sama Yola kena flu atau ketularan satu sama lain, Rere yang paling kebal. Tapi kenapa mendadak sekarang dia jadi lemah seperti ini? Ujar Nadia yang sangat khawatir pada sahabatnya itu. Entahlah sayang, lebih baik kita lihat saja sendiri. Semoga saja Rere baik-baik saja, ujar Galaksi mencoba memenangkan sang istri. Nadia pun menghubungi Yola, dia juga ingin memberikan kabar tentang Rere pada sahabatnya. Dan Nadia yakin Yola juga pasti terkejut mendengar kabar darinya itu. Sedangkan di tempat lain, Papa Teddy dan Mama Santi juga sudah berada di perjalanan menuju klinik. Mereka terkejut mendapatkan kabar dari Kenan, apalagi mereka mendengar kalau sang menantu baru saja terlibat cekcok dengan salah satu karyawan yang dulu pernah menjalin hubungan dengan sang putra. Mama nggak akan mengampuni Damar kalau sampai dia berbuat macam-macam dan membuat menantu kita marah, Pak. Ujar Mama Santi yang sudah sangat khawatir dengan keadaan Rere, sedangkan Papa Teddy masih mencoba untuk menenangkan sang istri. Sabar mah, tenang. Rere pasti tidak apa-apa, pasti ada kesalahpahaman di sini. Papa sudah menyuruh orang untuk mengawasi gerak-gerik Damar selama ini. Dan sejak dia kenal dengan menantu kita, Damar sudah tidak pernah lagi neko-neko atau berhubungan dengan wanita manapun, ujar Papa tadi meyakinkan sang istri.